Teman-teman, ada lagi berita yang tidak mengenakan di telinga ini, teman-teman. Ini sepertinya kembali lagi ke 2 tahun 3 tahun yang lalu. Ini keadaan yang dinamakan selama ini COVID itu sudah marak lagi, teman-teman. Tapi masihkah teman-teman percaya dengan berita ataupun kasus yang ada saat ini? Apakah teman-teman masih ataupun sedang trauma dengan kasus-kasus 3 tahun yang lewat, bahwa semua orang yang sakit dibilang COVID, dan semua orang yang meninggal dibilang karena COVID? Apakah teman-teman itu percaya? Ini sudah ada di negara-negara tetangga kita. Mereka itu sudah mengalami penyakit itu seperti di negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Hong Kong, dan termasuk ke daerah Cina. Jadi kasus COVID-19 kembali meningkat di sejumlah negara Asia seperti Singapura. Di Singapura kasus COVID-19 tercatat mencapai 14.200 kasus dalam sepekan sejak 27 April hingga 3 Mei 2025, teman-teman. Dan jumlah itu meningkat lagi sebelumnya yang dicatat sebagai 11.100 kasus saja. Di Thailand juga begitu, dilaporkan tren yang sama. Berdasarkan Pusat Informasi COVID di pemerintahan Thailand, sebesar 71.000, teman-teman, kasus COVID ini, dan sudah dilaporkan kematian dari mulai periode Januari dan 14 Mei 2025 sudah mengalami ada yang kehilangan jiwa. Dan Kepala Biro Komunikasi Informasi Republik Indonesia mengatakan berdasarkan pemantauan hingga Minggu ke-19 tahun 2025, kondisi penyebaran virus dinyatakan sebenarnya kalau di Indonesia ini masih batas aman ya. Artinya belum ada yang perlu dikhawatirkan begitu kalau yang di Indonesia ini. Tapi walaupun begitu, teman-teman ya, seperti apa yang kita alami 2-3 tahun yang lalu itu, walaupun misalnya masih aman, tapi kalau penyebaran virus ini bisa secepat kilat begitu ya. Artinya di satu daerah begitu belum ada terjadi apa-apa, tapi bisa hitungan hari begitu langsung rame begitu yang penyakitan begitu ya, yang sudah terserang penyakit COVID begitu. Jadi memang ya, bagaimanapun teman-teman kita harus waspada juga lah. Atau ini hoax atau gimana, kita juga ya tetap juga waspada lah. Nanti kita bilang hoax tapi nyatanya benar-benar ada virus itu. Yang jelas kita harus was-was lah, harus pandai jaga diri masing-masing begitu, teman-teman. Pemerintah Malaysia terus memantau juga situasi perkembangan COVID seiring meningkatnya jumlah infeksi di negara tetangga seperti Thailand dan Singapura. Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad menyampaikan meski situasi dalam negeri masih terkendali, kewaspadaan tetap dijaga. Malaysia mencatat rata-rata sekitar 600 kasus per minggu, angka yang masih di bawah ambang batas kewaspadaan, kata dia. Ia juga menegaskan tidak ada laporan kematian kalau soal di Malaysia. Yang ada itu cuma hanya baru yang di negara Thailand lah yang ada, yang dilaporkan bahwa ada kehilangan nyawa karena COVID yang terbaru sekarang. Situasi berbeda yang di negara Thailand ini pun dilaporkan 16.600 kasus baru dan 6 kematian baru yang ada dalam periode dari Januari sampai 10 Mei. Begitu, teman-teman. Di Malaysia sejak awal tahun ini hingga bulan Mei, Malaysia mencatat total 11.727 kasus. Angka ini adalah angka tertinggi pada awal tahun, kemudian menurun lagi. Dan setelah menurun akhir minggu ini, pemerintah Malaysia mengatakan bahwa peningkatan ada sedikit dan menghimbau masyarakat tetap waspada.
segera mencari bantuan medis jika mengalami gejala, serta melindungi kelompok yang rentan dan harus mendapatkan vaksin yang dianjurkan, terutama individu yang masuk dalam kelompok berisiko tinggi. Tapi yang bikin cepat menular ke Indonesia ini ya terutama kalau seperti misalnya di luar negeri seperti Thailand ya, Cina, Hong Kong, Malaysia, Singapura ini sudah banyak yang terkena sekarang yang terpapar oleh daripada COVID ini. Mereka itu kan nanti kita nggak tahu mereka datang ke Indonesia melancong contohnya. Biasanya kan seperti Singapura ini kan datangnya kan ke Batam gitu ya, ke Kepulauan Riau gitu, ataupun orang-orang Hong Kong, orang-orang Malaysia atau berkunjung ke Bali begitu ya. Di situ nanti yang kita harus hati-hati sebenarnya kalau misalnya pendatang-pendatang dari negara-negara yang sudah terpapar sekarang ini macam dari Thailand gitu. Itu yang kita takutkan. Orang itu berkunjung ataupun mereka pun sebenarnya nggak tahu bahwa mereka itu sudah kena begitu kan. Seperti zaman-zaman dulu kan seperti itu. Mereka nggak paham atau nggak mengerti ataupun nggak merasakan bahwa dia sudah kena. Ternyata sudah ada bibit-bibit itu. Nanti dibawanya ke Indonesia begitu. Jadi di Indonesia ini bisa tersebar luas lagi. Jadi seperti itu sebenarnya teman-teman cara penyebarannya ini. Jadi mereka itu yang bawa dari luar sana ke Indonesia ataupun misalnya orang kita yang berkunjung, contohnya kan orang-orang Indonesia kan biasanya berkunjung ke Malaysia ataupun ke Singapura begitu. Sampai di sana nanti mereka ya tidak merasakan juga dibawanya ke Indonesia. Ternyata di Indonesia ini menular lagi seperti itu teman-teman. Makanya terbukti kan karena memang Singapura itu adalah terkenal daripada negara transit seluruh dunia kan. Jadi sekarang ini pun perkembangan daripada menularnya itu COVID itu di negara dia yang paling tinggi. Di Singapura ini sekarang yang paling tinggi daripada yang terkena virus itu. Karena apa? Transisi dari negara-negara, dari Hong Kong, dari mana, dari Thailand, dari Malaysia, dari mana seluruh dunia lah ke Singapura. Jadi di sini semua kumpulannya begitu. Itu yang berbahaya sebenarnya. Makanya yang dikhawatirkan itu memang orang-orang yang umumnya itu dari Singapura begitu yang datang. Ya sumbernya penyakit ini, sumbernya virus ini pun sebenarnya sampai sekarang belum ada yang paham, belum ada yang mengerti. Dari negara manapun tak ada yang tahu apakah ini memang ada unsur satu politik atau gimana, kita pun nggak paham juga ya. Yang jelas ini penyakit lah, artinya ya bisa merenggang nyawa begitu. Memang kalau orang banyak ya selama ini yang kita pikir-pikirkan, ini tidak benar, tidak betul ini penyakit seperti ini. Kenapa flu aja bisa langsung mati begitu, flu aja langsung bisa meninggal begitu kan. Jadi itulah kawan-kawan, ya bagaimanapun ya tetap kita waspada lah. Sekalipun ini katanya artinya ini direkayasa lah, supaya artinya obat-obat yang di luar sana laku atau bagaimana begitu ya. Seperti itu pun prinsipnya pun artinya sudah bertentangan dengan pola pikiran kita gitu ya. Tetap aja teman-teman berjaga-jaga karena reaksi peningkatan ini agak sangat cepat ini nampaknya nih, karena di Singapura ini dilaporkan ini sudah puluhan ribu loh dengan tren peningkatan ini dari Januari sampai Mei. Saat ini peningkatan itu sangat tajam begitu. Jadi maka aku bilang di Singapura ini yang paling bahaya karena di sini pusat daripada transit manusia begitu. Jadi memang penyakit itu ya kalau memang ada penyakitan dari negara-negara luar datang ke Singapura ya pasti tersebar di Singapura sendiri begitu. Begitu teman-teman. Jadi tetap kita was-was dan waspada saja. Sekalipun ini misalnya banyak orang ini hanya rekayasa, ini hanya permainan, hanya apa saja lah. Yang penting penyakit bisa mematikan begitu ya. Daripada kita mati ya tetap kita berjaga-jaga ya teman.